Kalau sekarang sebulannya mungkin kita sekitar 25 jutaan. Otomatis target kita ke depannya ya meningkatkan omset supaya lebih besar, supaya nanti bisa lebih banyak misalnya merekrut pegawai atau memberikan lebih banyak lapangan kerja ya untuk masyarakat di sekitar sini. Kebetulan kalau usaha ini sebenarnya kan nggak ada sangkut pautnya ya sama pendidikan, karena kan saya sarjana teknik elektro, kemudian ngambil S2-nya di manajemen. Jadi memang benar-benar dari hobi yang kita ikutin sampai kita kebablasan gitu ya, kasarannya ya. Jadi itu tadi Mas, kita mengikuti passion-nya aja, passion-nya kita sampai kita alhamdulillah bisa, ternyata dari passion itu kalau ditekuni ya bisa mendatangkan cuan juga gitu. Awal-awal tidak kita terlalu perhitungkan apa omsetnya ya. Jadi kalau terjual ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin kita harus belajar lagi karena kan tekniknya juga berkembang terus ekoprint itu. Meskipun hanya kelihatannya noto-noto godong, sebelum itu kan banyak harus proses yang dilalui, misalnya bagaimana treatment kainnya, bagaimana pemilihan daunnya. Nah, daun itu kita carinya di mana, itu semua butuh perjuangan ya, butuh effort untuk melalui proses itu sampai dia menjadi selembar kain. Nah, itu yang kenapa mungkin meskipun banyak yang belajar, banyak adanya pelatihan ekoprint, tapi kok akhirnya ya nggak ada yang jadi gitu loh. Kita kan SDM-nya dari pertanian, jadi mereka terbiasa kerja di sawah, misalnya tanam padi, peritel brambang ataupun ya yang di pertanian. Nah, susah itu mengkonversi dari SDM dengan latar belakang pertanian ke kreasi batik, terutama kan butuh ketelatenan. Nah, itu yang kita hadapi sebenarnya. Kalau dari segi bahan, terutama batik tulis, kita kaya Mas. Jadi kalau warnaan alam itu sebenarnya Nganjuk ini ya banyak sekali, nggak usah beli lah ini. Untuk sekarang kenapa kita kok akhirnya kita merasa pas ini di usaha terutama ekoprint ya, itu karena ya cinta itu tadi ya, passion. Habis itu ternyata cuannya juga lumayan, terus yang ini lagi kembali lagi memberi banyak manfaat itu tadi Mas. Jadi selain kita bisa berbagi ilmu baik masyarakat, terutama ke adik-adik sekolah ya, concern saya kan sekarang ini setidaknya kita bisa memberikan sedikit sumbangan ya untuk bumi, mengurangi pencemaran, tapi tetap bisa menghasilkan uang dan juga bisa menjadi sumber pendapatan ya bagi masyarakat. Nah, itu memberikan kepuasan tersendiri juga bagi kita. Burung dengan bulu yang sama pun pasti akan mencari teman-temannya. Nah, itu terjadi juga dengan kita. Maksudnya kita berusaha terus mencari dengan proses pembelajaran kita, akhirnya kita menemukan komunitas baik untuk belajar ataupun komunitas untuk target pasar kita. Kan ilmu berkembang, teknik berkembang, kita juga harus mengikuti. Kita mengikuti komunitas baik yang ada di Indonesia maupun di luar, supaya kita kan sudah masuk ke market, itu tidak kalah pasaran kita. Otomatis kalau kita hanya menguasai satu teknik, produk kita nggak berhasil dijual ataupun gagal di kompetisi atau nggak laku, kan otomatis nggak akan terus lagi ya Mas ya. Ya itu yang ini perlu kita tanamkan ke masyarakat. Sepertinya kalau kita memang berusaha atau bisa maintenance atau menjaga penggemarnya itu ya, itu akan tetap bisa jalan lah Mas. Kan kita juga harus go digital ya sekarang ya.
tidak bisa hanya memanfaatkan pemasaran offline aja. Padahal kalau dari segi kita, pemasaran kita dulunya kan orang lihat, pegang kain, suka, beli. Nah, kita bagaimana harus terus belajar supaya dari foto aja, dari video aja bisa membuat customer itu tertarik untuk membeli produk yang sebenarnya harganya juga nggak murah ya kalau EcoPrint itu. Pegawai tetap kita sekarang 5 orang, ada 11 anak magang. Terus untuk yang ibu-ibu misalnya untuk penjahit 5 orang itu tidak in-house ya, jadi mereka membawa kain terus dikerjakan di rumahnya. Kalau misalnya kita dapat order, pernah kita dalam 2 minggu itu dapat 125 lembar. Otomatis kan dengan kapasitas kita nggak mungkin mengerjakan lagi ya, itu kita ada sekitar 10-an ibu-ibu yang bisa diajak untuk membantu pengerjaannya. Kan kalau khasnya Nganjuk itu ada jasa tambahnya, nah itu kita aplikasikan di EcoPrint juga gitu. Jadi itu yang membedakan dengan daerah lain. Nah kebetulan jasa tambahnya kan bentuknya unik ya, itu jadi membuat ini ciri khas tersendiri dibandingkan dengan EcoPrinter lainnya. Bagi saya EcoPrint atau olah kain ini ilmu yang baru gitu loh. Jadi kita kan harus belajar terus sepanjang hayat ya. Nah itu yang capaian buat saya yang pertama kali ilmu. Yang kedua tentu saja finance ya. Jadi dari EcoPrint ini alhamdulillah kita juga sudah bisa, kalau dulu kerjanya kita kan profesional ikut orang ya. Jadi kalau sekarang malah bisa membantu orang-orang yang bekerja buat kita. Kuncinya harus telaten, tekun, tetap semangat belajar, mengikuti prosesnya, dan buka mata, buka telinga, mau mendengarkan, mau belajar, baik dari komunitas di Indonesia maupun komunitas di luar, kan sekarang banyak ya. Terus ya itu tadi konsisten. Terus kalau misalnya gagal, ya bangkit lagi, cari lagi, karena kan seperti di EcoPrint itu sendiri. Meskipun itu gagal, produk gagal, tetap bisa kita jadikan hal yang berharga. Misalnya kita prada, ataupun kita colet, ataupun kita bikin produk. Kalau untuk prestasi yang kita capai, 2019 kemarin kita menjadi UKM prestasi kategori Go Green. Nah itu salah satunya capaian kita dalam pengolahan kain yang ramah lingkungan. Jadi kan kita sudah memakai bahan-bahan yang ada di alam. Terus itu kita mendapatkan juara 1 KM prestasi Jawa Timur ya. Terus tahun 2021 kemarin kita mendapatkan juara kedua untuk khusus kategori kria di produk EcoPrint-nya sendiri. Sebenarnya banyak jalan-jalan produknya ya. Alhamdulillah kalau untuk produknya sudah jalan-jalan ke Eropa ya, beberapa negara Eropa dibawa teman. Kalau orangnya sendiri kita sempat beberapa kali, saya pas waktu ke Turki kemarin juga sempat memasarkan produknya juga untuk EcoPrint. Banyak yang respon juga sih Mas, tapi ya itu tadi mungkin kita memang masih perlu banyak belajar, kembali lagi ya belajar, karena kan market juga berubah ya, keinginan customer berubah juga. Nah itu yang harus kita sesuaikan. Kalau misalnya market di luar itu bagaimana, kalau market di Indonesia alhamdulillah untuk EcoPrint ini kita hampir 30% ya sudah. Kalau endorsement kita belum banyak ya, terus terang. Pernah berapa artis, siapa ya saya agak lupa juga, tapi kita masih ini ya Mas, tidak terlalu banyak mengendorse ya. Maksudnya biasanya mereka malah yang tertarik untuk membeli produk kita. Saya Yayu Sirahayu, owner dari Kriya Batik Sirahayu dengan brand Warna Bumi. Produksinya kreasi EcoPrint dan juga fashion. Alamatnya Dusun Bulu, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.